Manajer lo ngajak one on one, tapi lo bingung mesti ngapain. Di video ini gue akan share 3 tips to make the best out of your one on one with your manager. Di kerjaan, seringkali manajer kita ngajakin kita buat ngobrol one on one. Buat banyak orang, termasuk gue pada awalnya, ini bisa menjadi awkward. Karena unlike kita bisa rame-rame dan hahihi, ini bener-bener cuma 4 mata aja. Biarpun awalnya mungkin gak nyaman, tapi one on one adalah pembicaraan yang penting. Kenapa? Karena disinilah kita bisa ngebahas hal-hal yang sifatnya lebih sensitif dan mungkin agak kurang cocok kalau kita omongin bareng sama teman-teman kerja kita yang lainnya. Selama karir gue sudah melakukan ratusan one-on-one, baik bersama manajer gue, sama peer, atau even sama tim member gue. Ini 3 tips yang bisa lo coba untuk bikin one-on-one lo menjadi lebih efektif. Tips yang pertama adalah perjelas dulu apa sih tujuan dari one-on-one ini. Bisa jadi kita itu ngomongin gabungan antara diri kita atau manajer kita, ngomongin hal yang fully personal atau fully career or somewhere in between. Intinya tergantung kebutuhan aja. Mungkin gue bisa kasih framework tentang gimana nih cara nentuin topik one-on-one yang sesuai. Kalau lo baru kerja bareng sama orang ini, mungkin bisa mulai dari topik yang sifatnya lebih saling kenal satu sama lain. Bisa dari ngomongin tentang pernah kerja di mana, role yang sekarang seperti apa, gimana kita bisa kerja bareng, atau mungkin hobi. Kalau kita udah kerja bareng, bisa jadi ujung-ujungnya one-on-one ini ngebahas tentang isu yang kita alamin beberapa hari sebelumnya, tapi belum sempat ke-resolve dan butuh nih obrolan kita dan manajer kita karena mungkin ini hal yang cukup sensitif. Tapi kalau lo seperti gue yang juga pernah punya manajer yang nggak kerja bareng day to day, one-on-one juga bisa menjadi ajang untuk mengupdate bos kita tentang apa yang kita hadapin, apa yang kita lakukan, dan kita minta advice, what can we do better. Ini juga berguna loh untuk make sure bahwa manajer kita itu tetap paham kita sebenarnya lagi ngapain, biarpun kita nggak kerja bareng day to day. Nah, kalau lo nggak ada 3 kebutuhan itu, subjek lain yang bisa lo explore adalah ngomongin aspirasi karir. Mulai dari hal seperti lo actually pengen dapat naik salary, pengen dapat promosi, atau ternyata lo lagi pengen mempelajari skill set tertentu yang dimana lo butuh bantuan dari manajer lo untuk mendesain project tertentu untuk mengembangkan skill tersebut. Contohnya, suatu saat gue bilang ke manajer gue kalau gue pengen belajar lebih banyak tentang data. Sehingga pada akhirnya ada bagian kecil dari project gue yang diarahkan untuk lebih banyak fokus ke data, sehingga gue memiliki kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan data. Dan itu bisa terjadi karena gue share secara eksplisit di one-on-one dengan manajer gue, itu adalah hal yang ingin gue pelajari. Tips yang kedua adalah to own it. Salah satu manajer gue pernah bilang bahwa one-on-one itu adalah tentang kita, bukan tentang manajer kita. Sehingga ketika kita datang ke one-on-one, kita perlu memikirkan seperti seorang owner. Jangan datang ke one-on-one dengan kita mikir bahwa oh nanti manajer gue aja yang mikirin agendanya seperti apa. Kita perlu datang dengan agenda yang spesifik, misalnya, Hai Pak atau Bu Manager, pada one-on-one kali ini, gue atau saya pengen bahas tentang 3 topik, yaitu A, B, dan C. Jadi kalau bisa bahkan kita udah punya nih topiknya dari sebelum meeting tersebut, sehingga manajer kita pun juga bisa lebih prepare ketika datang ke dalam meetingnya. Nggak cuma itu, ketika di meeting, ketika misalnya manajer kita lagi share something, dan mungkin kita takut lupa, kita bisa fokus buat nyatet. Atau kalau misalnya manajer yang nggak keberatan, adalah untuk merekam meeting tersebut. Karena seringkali mungkin kalau kita nyatet sambil dengerin manajer kita ngomong, kita malah jadi nggak fokus. Sedangkan kalau direkam, dan of course ya, kita minta perjanjian dulu nih, ini boleh direkam apa enggak, mungkin akan lebih enak, sehingga kita bisa fokus sama conversation-nya dan kita bisa take notes setelahnya. Dan yang nggak kalah penting adalah untuk fokus. Kalau kita meeting yang rame-rame ber-20, ber-50, mungkin kita bisa sambil browsing-browsing yang lain, atau misalnya kita sambil ngelakuin yang lain sambil meeting. Tapi ketika kita one-on-one, jangan sampai kita sambil ngelakuin hal yang lain, karena ini menunjukkan kita itu nggak respect sama orang yang kita lagi meeting bareng. Gue tahu ini hal yang mungkin super simple, tapi beberapa kali ketika gue one-on-one, gue unfortunately melakukan hal tersebut, atau mungkin lawan one-on-one gue juga melakukan hal tersebut. Maka dari itu, yuk kita sama-sama be respectful about other people's time ketika lagi one-on-one. Tips yang ketiga, dan yang menurut gue paling penting adalah gunain informasi yang kita dapat di one-on-one untuk our future interactions.
Misalnya, kalau kita ternyata dapat feedback dari manajer kita di one-on-one itu, kita fokus untuk di one-on-one selanjutnya, kita datang dengan progress. Bahwa kita sudah mencoba untuk menerapkan feedback tersebut, ini yang kita dapetin dan kita update ke manajer kita. Ini mungkin kedengarannya super simple, tapi ini sangat penting karena kita menunjukkan bahwa, hey Pak or Bu Manager, nggak sia-sia loh ngasih feedback ke kita karena kita itu melakukan langkah yang secara proaktif untuk memperbaiki hal tersebut. Dari situ, kita juga pelan-pelan bisa menumbuhkan kepercayaan dan manajer kita itu percaya bahwa, oh, kita itu tuh bisa loh dipercaya dan bisa loh belajar biarpun kita mungkin awalnya nggak sempurna. Atau kalau kita nggak dapat feedback, tapi one-on-one kita mungkin lebih fokusnya ngebahas hobi. Contohnya gue pernah ngobrol sama manajer gue dan manajer gue ternyata punya hobi baru yaitu fotografi. Ketika berikutnya kita lagi nunggu meeting, dan ketika nunggu meeting daripada basa-basi dan cuma nanya how are you, atau kita sama-sama matiin kamera dan nggak ngomong, gue cuy nanya, gimana update lo dengan hobi baru lo di fotografi? Gimana jadi beli kamera, apa akhirnya pakai smartphone aja? Nah dari situ tuh sebenarnya juga berguna banget untuk building relationship, karena again, ujung-ujungnya kita spend banyak banget waktu bersama teman-teman kerja kita, terutama manajer kita, sehingga make sure juga kita bisa build relationship nggak cuma sekedar sebatas kerjaan, tapi juga sebagai teman. Karena pada akhirnya, hubungan yang kita bangun di kantor kita yang sekarang mungkin berlanjut buat hubungan-hubungan yang selanjutnya, sehingga perlu kita maintain mulai dari sekarang. Kalau lo butuh tips-tips lain seputar karir dan kerjaan, mungkin lo bisa cek buat video ini. See you next time!